Seni budaya itu merupakan nilai yang sangat luar biasa ya, bentuk warisan dari leluhur kita, di mana di saat kita melestarikan sebuah nilai-nilai budaya, bahwasanya kita tidak melupakan jati diri bangsa ini gitu kan. Kebetulan saya melestarikan seni budaya, lebih terfokus seni musik. Yang bilang cupu itu sebenarnya salah, karena yang bilang cupu itu dia belum pernah merasakan apa itu kesenian Sunda, apa itu budaya Sunda. Jadi kebanyakan zaman-zaman sekarang tuh kebanyakan ngegame gitu. Seiring perkembangan zaman, tradisi itu mulai berubah dan kemungkinan tradisi itu hanya berlaku di beberapa wilayah di tataran Sunda ini. Dan mungkin kalau kita berbicara saat ini, sekarang, saya rasa sudah banyak atau hanya sedikit orang yang paham dan tahu tentang karinding. Artinya, musik karinding ini boleh dikatakan hampir punah. Terakhir itu kemarin kan di Desa Sipak ya? Iya, Ada iya. kegiatan lomba kidung ya? Kidung, laras, Ikan kita. melek terhadap ini. Pada tahun 2017, saya pulang ke Jasinga, itu saya melihat kondisi bahwasanya saya lebih terfokus ke anak-anak muda. Di saat saya pulang ke sini, sebagian nggak ada aktivitas kepemudaan atau kreativitas. Makanya saya buka ruang diskusi bersama teman-teman. Saya tanya minat bakatnya. Nah, dalam perkumpulan ini, awal namanya itu Jasinga Bangkit. Jasinga Bangkit yang isinya itu sangat banyak sekali ya. Nggak hanya seni karinding di situ. Nah, berjalannya waktu ada seleksi alam, ada yang bosan, ada yang ya kita bisa melihat ya minat bakat teman-teman itu hanya sebatas ingin tahu, ingin kumpul saja. Nah, pada akhirnya saya mulai fokuskan mau dibawa kemana nih teman-teman gitu. Akhirnya saya berbincang dengan para penasihat kita, para pengamat budaya di daerah kami. Akhirnya kita sepakat untuk mengangkat seni tradisi musik yang lebih terfokuskan di seni karinding itu sendiri. Seni karinding yang emang di daerah sini secara geografis di daerah kami sangat terlampau jauh rentan waktunya. Boleh dikatakan kan udah nggak dipakai gitu. Di tahun 1960 itu mulai tergerus untuk daerah kami di sini. Tetapi berdasarkan informasi dari teman-teman Kalakai Jasinga, guru-guru kami, mereka mendapatkan karinding ini di daerah Jasinga sebagian utara. Jasinga bagian utara dan Jasinga bagian selatan. Dan itu masih terdapat karinding di rentan waktu 1965. Artinya ada rentan waktu 5 tahun, di sini udah punah dan di sana masih dipertahankan. Karinding itu sebetulnya diciptakan oleh
orang-orang Sunda sebelah selatan itu awalnya bukan dari bambu. Awalnya itu semacam dari pelepah nira. Namun seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan budaya, katakan seperti itu, ini mulai berangsur-angsur berubah. Dari pelepah pohon nira itu diganti alat dasarnya itu menjadi bambu. Biasanya itu bambunya adalah bambu serat. Dan biasanya karinding itu balik lagi ke belakang, itu biasanya digunakan hanya untuk perorangan. Atau bisa juga digunakan sebagai alat musik untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Semisal umpamanya ketika kita mau menanam padi, atau setelah menanam padi atau menjelang panen padi, biasanya seperti itu digunakannya. Sebetulnya karinding ini kan punya filosofi. Filosofi itu dari gagang ini adalah yakin. Dari cecet ucing ini yang di tengah itu ada ruas, itu adalah sabar. Dan yang dari ujung terakhir di karinding ini adalah sadar. Bahwasanya kita untuk memulai sesuatu harus yakin dulu sebelum memulainya ya. Kita merancang sesuatu, bikin kerangka A, B, C, D, set plan-nya gitu. Yakin aja dulu. Setelah itu jalan. Dalam perjalanan proses menuju pelestarian atau sesuatu yang kita tuju, kita harus sabar. Seperti filosofi karinding ini. Harus sabar. Entah kita diledek gitu ya, entah kita dijauhi, entah dimusuhi, bahkan diperangi. Harus sabar. Karena target kita adalah ujung ini, pelestarian. Di saat kita udah mencapai titik ini, di ujung, harus sadar. Sadar kita itu bukan siapa-siapa. Sadar kita itu hanya orang biasa gitu. Akhirnya untuk menyeimbangkan kehidupan kita sendiri. Minimal diri sendiri, selebihnya untuk komunitas, selebihnya lagi untuk halayak banyak. Seperti itu. Sebetulnya seni budaya ini khususnya karinding yang sedang kita jalankan ini segmented banget sifatnya ya. Segmented, mungkin sebagian suka, sebagian tidak, sebagian tertarik, sebagian tidak. Nah ini merupakan tugas besar bagi kita, teman-teman para pelaku seni, pengamat seni, dan lain sebagainya untuk terus menggiatkan sosialisasi. Nah rumusan kita yang kita lakukan adalah untuk mengemas pelestarian ini supaya sampai terhadap kalangan umum, kita berupaya untuk mencampurkan atau mengkolaborasikan antara musik atau seni tradisi dengan seni modern. Artinya, dari dua sisi ini kita bisa menyerap pasar atau market dari para pelaku yang lebih universal lagi. Karinding lah ya, karinding. Jadi Awal mula saya gabung ke Bilik Jasinga itu, saya mengikuti latihan-latihan yang berada di perkampungan. Nah udah gitu kan saya tertarik oleh alat-alat yang berada di Bilik Jasinga, kebudayaan-kebudayaan yang udah ada di Bilik Jasinga itu, saya sangat tertarik gitu sama karinding. Nah kebetulan saya juga senang kesenian gitu. Jadi ini peluang untuk saya masuk ke Bilik Jasinga untuk memperdalam ilmu-ilmu kebudayaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yang tadinya nggak tahu alat karinding, saya jadi tahu, dan
banyak juga pengalaman-pengalaman pas manggung gitu. Sering ikut diskusi tentang kebudayaan, tentang melestarikan. Coba sekarang dipegang karindingnya yang kakak sudah bagikan. Coba dibuka tangannya teman-teman. Jadi dipantulin supaya si jarum ini, jarum karinding ini supaya ngembal, supaya jarumnya bergetar. Oh, udah bisa. Cara mukulnya kami sepakat, Bilik Jasinga sepakat bahwasanya untuk memodifikasi atau mengkolaborasikan dengan alat-alat yang lain. Nah, di sini kita memilih warna. Biasanya kan satu grup musik itu memilih warnanya sendiri untuk karakternya. Tapi di sini kami sepakat bahwasanya semua warna musik kita masukkan. Nanti disisipkanlah si karinding ini sendiri. Tapi dalam sebuah penampilan, karinding ini yang jadi tulang utama kita. Karinding yang bisa ditampilkan berjajar 5 orang, celempung 2. Artinya 75% itu kita memakai alat tradisi dari bambu. Sisanya mungkin alat modern seperti gitar, keyboard, dan lain sebagainya. Berikut juga dengan warna lagu yang universal kita gunakan. Ketika dikolaborasikan dengan alat musik yang lain, bagaimana ada kekhawatiran dengan perubahan pakemnya gitu ya? Menurut saya tidak, karena karinding ini punya ciri khas tersendiri, punya suara yang khas sendiri. Bahkan kalau menurut saya tidak akan ada lagi alat musik yang serupa dengan itu yang bisa menyamakan dengan suara karinding itu sendiri. Artinya ciri khasnya ini benar-benar tidak bisa digantikan oleh suara-suara yang lain. Kalau diginiin, nanti dia mati, nggak suara. Suaranya. Saya akan memainkan ya adik-adik. Nih dengerin ya. Tapi kembali lagi, tulang atau peluru yang kami tuangkan pada teman-teman itu adalah karinding. Cuma kalau kami masuk langsung dengan karinding, itu sangat sulit karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak paham. Akhirnya nggak ada referensi, nggak ada daya tarik. Makanya setiap gelaran, setiap pertemuan, kita selalu mengemasnya dengan hal-hal yang mereka udah tahu gitu. Gimana sih cara mengajarnya yang bisa, yang cepat? Jadi nanti kita belajar bareng di sini, cara Ya mereka tuh dia tuh banyak bertanya. Setiap pengenalan ke desa-desa tuh mereka banyak bertanya apa sih alat yang dimainkan gitu. Jadi ramai gitu. Jadi pada dasarnya tuh warga yang berada di satu desa tuh belum tahu apa itu karinding. Nah jadi rame gitu. Setelah kedatangan Bilik Jasinga ini mereka tahu alat karinding dan alat-alat yang lainnya dibandingkan yang sebelum datang ke sini mereka nggak tahu gitu. Nah, dipantulin. Sini tangannya. 2. Gini ya. Tuh. Pantul. Saya Ya. merasa Jadi bangga sekali terhadap kreativitas dari pemuda dalam rangka melestarikan jenis musik, salah satunya adalah karinding. Karena itu bagian daripada budaya desa kami atau budaya daripada Jasinga. Itu musik karinding ya. Senang nggak? Senang. Mau bermain musik terus? Mau. Sepakat, karena itu juga ada dalam misi kita, misi desa Jasinga, yaitu kan
berdaya dan berbudaya. Ini salah satunya ya. Makanya bagian daripada visi misi kita juga. Visi misi daripada anak-anak muda sesuai dengan visi misi daripada pemerintahan desa. Gitu. Kita tetap harus mendorong kapanpun, dimanapun kami dari pemerintahan desa siap membantu untuk kelestarian daripada budaya yang ada di daerah kami. Jadi kata kuncinya, tip and triknya. Ketika kita tidak bisa memberikan edukasi kepada orang lain atau kepada anak-anak generasi seterusnya, ini sangat mustahil sekali. Karena kalau dilihat dari teksturnya atau bentuknya, karinding itu alat musik yang sederhana, dan kalau dilihat sekilas itu tidak akan menimbulkan rasa suka gitu ya. Tapi saya yakin ketika mereka mendengarkan suara dari karinding itu sendiri, saya rasa ini akan menjadi daya tarik tersendiri buat anak-anak. Guys, kita makan kelapa nanti guys. Di agenda pelestarian lingkungan ini sangat dekat sentuhannya dengan pelestarian seni budaya. Artinya yang kita lakukan adalah kita menyambangi alam, main-main aja di alam, main-main, jalan-jalan sambil edukasi. Iya. Ini Doraemon. Kita menghormati alam itu harus seperti kita menghormati diri kita sendiri. Harus seperti kita menghormati orang tua kita sendiri. Karena di saat kita udah bisa menghormati alam, pasti kita bisa menghormati hidup kita. Nilai-nilai kebudayaan pun sama. Itu korelasinya, kekuatannya sama. Kesakralannya sama bagi saya pribadi. Di saat kita mendalami kebudayaan, disitulah nilai tertinggi bagi kehidupan saya. Tadi operasi sampah udah beres ya? Udah. Peluru dibawa kan? Dibawa dong. Oke. Jadi kita nemu area lahan gundul kayak gini, kita keluarin peluru, biji-bijian. Tujuannya adalah untuk kita menanam biji tersebut. Kita beri untuk alam, udah selesai. Oke? Di saat kita bisa menjaga alam, di saat kita bisa mengasihi alam, di saat kita bisa mengupayakan sesuatu terhadap alam, hukumnya pasti alam tidak akan membalas yang jelek-jelek. Karena kita merawat juga. Di saat alam ini tumbuh dengan baik, bencana nggak bakal ada. Tuhan menciptakan alam ini memang untuk dimanfaatkan kepada setiap makhluk, tapi kan ada batasan agar seimbang, agar bumi ini terus sinkron, sinergi seperti itu. Akhirnya mencapai kehidupan yang stabil. Nah, pada akhirnya di saat kita lintas alam, di situ biasanya kita melewati persawahan, perkebunan, hutan sekalipun, dan hingga kita tembus keluar hutan, tiba-tiba ada di satu perkampungan, di satu pemukiman. Nah, disitulah aktivitas yang kita kuatkan di fase-fase istirahat di rumah warga. Di situ kita keluarkan karinding yang kita bawa sebagai tulang pelestarian kita. Pak, Bu, tahu nggak sih ini apa? Kadang ada yang tahu, kadang ada yang enggak. Nah, kesempatan kita adalah di saat ada warga yang enggak mengetahui itu. Kita sambil buka ruang pelestarian di fase itu, di momen-momen itu. Amis sudah. Buka lah, buka.
Iya na yo. Mulutnya buka. Mulutnya buka. Boleh di kolom tapi. Langsung becek. Ya taruh tadi. Nah, ini kieu. Nah. Dapat kan? Saya tetap enjoy meskipun ya pandangan-pandangan orang tuh kan beda-beda ya. Saya tetap enjoy gabung di Bilik Jasinga karena dengan saya gabungnya saya lebih tahu tentang kebudayaan Sunda tuh. Saya dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa gitu. Daripada saya hanya diem, saya nggak ngikut berkecimplung ke sini ke situ. Jadi saya tetap enjoy menjalankannya karena budaya-budaya Sunda tuh memang kita harus angkat gitu. Jadi kita tuh jangan kalah dengan budaya yang dari luar tuh masuk ke lokal kita. Sedangkan ini kan ciri khas lokal kita, jadi kita harus mempertinggikan gitu. Nah, fokus kita adalah kita tetap kejar modernisasi, belajar digital dan lain sebagainya. Harus belajar, wajib. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau nggak mengikuti kita tertinggal, kuno. Nah, tapi di sini nilai-nilai ketradisian, nilai-nilai budaya kita pegang kuat dan bawa ke ruang ini, kolaborasikan dan kita mix bersama-sama. Akhirnya orang modern paham kuno, kita satukan padu, pelestarian ini berjalan terus. Buat generasi-generasi sekarang, buat teman-teman yang berada di luaran, mari kita ketahui tentang budaya-budaya Sunda, terutamanya alat-alat musik dari tradisional. Ayo orang memulai babarengan budaya Sunda, orang angkat babarengan budaya Sunda. Yang harus kita cari solusinya, bagaimana kita tetap membawa marwah pelestarian, marwah kekaruhunan di era zaman sekarang. Artinya kita juga nggak usah menafikan hal modernisasi. Karena kalau kita menghindari itu, kita juga akan tertinggal. Sampai di tuh yoganya karung setelah digiling itu. Nah ya, ayo jalan halo Pak.